sebuah kota kecil di Kalimantan yang dikelilingi sungai lebar dan hutan hijau, hiduplah seorang remaja bernama Mario, berusia 15 tahun. Setiap sore sepulang sekolah, Mario selalu melewati sebuah jembatan beton yang membentang di atas sungai keruh berarus tenang. Jembatan itu bukan jembatan lama. Ia dibangun beberapa tahun sebelumnya sebagai proyek penghubung dua wilayah yang sebelumnya terpisah oleh sungai. Bagi warga sekitar, jembatan itu adalah simbol kemajuan. Namun, bagi Mario, jembatan tersebut memiliki kesan berbeda. Ada perasaan asing yang selalu muncul setiap kali kakinya menginjak permukaan beton yang dingin, terutama saat matahari mulai condong ke barat dan bayangan pepohonan memanjang ke permukaan air. Awalnya Mario mengira itu hanya perasaannya saja. Hingga suatu sore, saat hujan baru saja reda dan udara masih lembab, Mario melihat seorang anak kecil berdiri di sisi jembatan. Anak itu tampak berusia sekitar 10 tahun. Mengenakan kaos lusuh berwarna pucat dan celana pendek yang sudah usang. Rambutnya hitam, agak panjang dan basah, seolah baru saja kehujanan. Mario berhenti sejenak. Anak itu berdiri diam, menatap sungai di bawah jembatan. Kenapa anak kecil ada di sini sendirian? Gumam Mario dalam hati. Ia mendekat dengan langkah ragu. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, anak itu pun menoleh. Wajahnya pucat, namun matanya terlihat jernih dan tenang. "Kak, pulang sekolah ya?" tanya anak itu pelan. Mario terkejut, tetapi ia mengangguk. "Ya, kamu ngapain sendirian di sini?" "Aku sedang menunggu," jawab anak itu singkat. "Menunggu? Menunggu siapa?" Anak itu tersenyum tipis. "Aku menunggu orang yang mau dengar ceritaku." Jawaban itu membuat Mario merasa aneh. Namun entah mengapa, ia tidak merasa takut. Ia justru berdiri di samping anak tersebut, ikut memandangi sungai yang mengalir pelan di bawah mereka. "Namaku Mario," kata Mario akhirnya. "Aku Wisnu, Kak," jawab anak itu. Sejak hari itu, Mario selalu bertemu Wisnu di jembatan tersebut. Hampir setiap sore, di waktu yang sama, Wisnu akan berdiri di tempat yang sama. Kadang ia duduk di pembatas jembatan, kadang hanya berdiri memandangi air sungai. Percakapan mereka tidak banyak. Wisnu jarang bertanya, lebih sering mendengarkan. Mario yang biasanya pendiam justru sering menceritakan hal-hal sederhana tentang sekolah, tentang teman-temannya, tentang mimpinya yang ingin melanjutkan sekolah ke kota besar suatu hari nanti. Wisnu selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, ada hal-hal ganjil yang perlahan disadari Mario. Wisnu tidak pernah terlihat datang atau pergi.
Ia selalu ada saat Mario tiba dan menghilang begitu saja ketika Mario melangkah menjauh. Selain itu, tak satu pun warga sekitar tampak menyadari keberadaan Wisnu. Padahal jembatan itu sering dilewati orang-orang. Di suatu sore, Mario sengaja menoleh ke arah seorang pedagang yang melintas di belakang mereka. "Pak, Bapak kenal anak kecil itu?" tanya Mario sambil menunjuk ke arah Wisnu. Pedagang itu menatap heran. "Anak kecil yang mana?" Mario terdiam. Saat ia kembali menoleh ke sampingnya, Wisnu masih berdiri di sana dan tersenyum samar. "Mereka tak bisa melihatku," kata Wisnu dengan suara datar. "Kenapa?" tanya Mario. Jantungnya mulai berdebar. "Karena aku sudah lama dianggap tiada." Jawaban itu membuat bulu kuduk Mario meremang. Ia ingin bertanya lebih jauh, tetapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokannya. Hari-hari berikutnya, Wisnu mulai bercerita sedikit demi sedikit tentang sungai yang dulu lebih jernih, tentang jembatan kayu yang pernah berdiri sebelum beton menggantikannya, tentang suara alat berat dan teriakan orang-orang dewasa yang sedang sibuk. "Aku tak suka suara mesin itu," ujar Wisnu di suatu sore. "Suaranya terlalu berisik." "Kamu tinggal di sekitar sini ya?" tanya Mario. Wisnu mengangguk pelan. "Itu dulu." Kata "dulu" diucapkannya dengan nada yang berat. Suatu hari, hujan turun deras dan Mario terlambat pulang. Jembatan hampir sepi. Wisnu berdiri di tengah-tengah. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Kak, aku ingin minta tolong," kata Wisnu tiba-tiba. Mario menatapnya serius. "Tolong apa?" "Tolong sampaikan sesuatu pada orang tuaku." Mario terdiam. "Orang tuamu tinggal di mana?" Wisnu menunduk. "Mereka bernama Bu Henidar dan Pak Anwar. Mereka masih mencariku." Nama itu membuat dada Mario terasa sesak tanpa alasan yang jelas. "Apa yang harus aku sampaikan?" tanya Mario perlahan. Wisnu mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca, tetapi suaranya tetap tenang. "Katakan pada mereka bahwa aku baik-baik saja. Aku tidak marah. Aku hanya ingin didoakan." Angin berhembus lebih kencang, membuat air sungai beriak. Lampu jalan mulai menyala satu persatu. "Kenapa kau tak pulang saja?" tanya Mario dengan suara bergetar. Wisnu tersenyum sedih. "Karena aku tak punya jalan pulang." Untuk pertama kalinya, Mario merasakan ketakutan yang nyata di jembatan itu. Ia ingin berlari, tetapi kakinya seolah terpaku. "Wisnu, apa yang sebenarnya terjadi padamu?" tanyanya lirih. Anak itu memandang ke arah sungai, lalu ke beton jembatan di bawah kaki mereka. "Aku adalah bagian dari jembatan ini," ucapnya pelan. Saat Mario berkedip, Wisnu perlahan memudar.
menyatu dengan kabut tipis yang naik dari sungai. Mario berdiri sendiri di tengah jembatan yang tiba-tiba terasa sangat sunyi. Di dadanya, satu hal menjadi jelas. Pertemuannya dengan Wisnu bukanlah kebetulan. Dan jembatan itu menyimpan tragedi yang belum pernah benar-benar selesai. Sejak sore itu, pikiran Mario tidak pernah benar-benar tenang. Setiap langkah menuju rumah terasa lebih berat dari biasanya. Bayangan Wisnu dengan wajah pucat dan senyum sedihnya terus muncul di benaknya. Kata-kata "aku adalah bagian dari jembatan ini" berulang-ulang terngiang, membuat Mario sulit tidur di malam hari. Di rumah, ibunya sempat menyadari perubahan sikap Mario. Anak itu menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan jarang menyentuh makan malamnya. Namun Mario tidak berani menceritakan apa yang ia alami. Ia sendiri belum sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, sepulang sekolah, tanpa sadar langkah Mario kembali membawanya ke jembatan itu. Matahari masih tinggi, berbeda dari biasanya. Ia berharap Wisnu kembali berdiri di sana, seperti hari-hari sebelumnya. Dan harapan itu pun terjawab. Wisnu berdiri di sisi jembatan, membelakangi Mario. Ia memandangi sungai yang berkilau terkena cahaya matahari. "Kakak datang lebih awal," kata Wisnu tanpa menoleh. "Kemarin kau menghilang tiba-tiba," jawab Mario. "Aku pikir kau tak akan muncul lagi." Wisnu tersenyum kecil. "Aku selalu di sini. Hanya saja tak semua waktu bisa melihatku." Mario memberanikan diri untuk lebih mendekat. "Tentang orang tuamu, Bu Henidar dan Pak Anwar. Siapa mereka sebenarnya?" Wajah Wisnu berubah sendu. "Mereka orang tuaku. Mereka kehilangan anaknya saat proyek jembatan ini dibangun." Mario menelan ludah. "Kehilangan? Apa maksudmu?" Wisnu tidak langsung menjawab. Ia duduk di pembatas jembatan, kakinya menggantung ke arah sungai. Meski bayangannya tak tampak di permukaan air. Dulu, sebelum jembatan ini berdiri, ada banyak cerita yang tidak diketahui orang-orang, ucapnya pelan. "Mereka bilang ini demi kelancaran proyek dan demi keselamatan." "Apa maksudnya?" tanya Mario. Wisnu menatap beton jembatan di bawah telapak kakinya. "Mereka butuh tumbal." Kata itu membuat dada Mario bergetar. Ia pernah mendengar cerita serupa dari orang-orang tua di kampung, namun selalu dianggap sebagai mitos belaka. "Kau tumbal itu?" Suara Mario hampir tak terdengar. Wisnu mengangguk perlahan. "Aku tidak mengerti saat itu. Yang aku ingat, aku hanya disuruh bermain di sekitar lokasi proyek. Lalu semuanya gelap. Angin bertiup pelan, membawa aroma air sungai dan lumpur. Suasana di jembatan terasa semakin sunyi."
Orang tuaku mencariku setiap hari, lanjut Wisnu. Ibu sering datang ke sungai ini. Bapak bertanya kemana-mana, tapi mereka tak pernah menemukan apapun. Mario teringat sebuah rumah tua tak jauh dari sekolahnya. Ia pernah mendengar desas-desus tentang pasangan suami istri yang kehilangan anak saat pembangunan jembatan. Selama ini, ia tidak pernah menghubungkan cerita itu dengan Wisnu. "Kau ingin aku beritahu mereka?" tanya Mario ragu. "Aku ingin mereka tahu. Aku tidak pergi dengan marah," jawab Wisnu lembut. "Aku tidak berharap tubuhku ditemukan. Biarlah jembatan ini tetap berdiri. Aku hanya ingin mereka mendoakanku dengan ikhlas." Hati Mario terasa sesak. "Tapi kenapa kau memilih aku?" Wisnu menoleh, menatap Mario dalam-dalam. "Karena kakak mau berhenti dan bertanya. Sudah banyak orang yang melewati jembatan ini, tapi hanya kakak yang mau dengar." Sejak hari itu, Mario mulai mencari tahu tentang sejarah pembangunan jembatan. Ia bertanya pada guru-guru di sekolah, membaca arsip lama di perpustakaan kecil, dan mendengarkan cerita warga yang berani berbicara. Sedikit demi sedikit, kebenaran mulai tersusun. Proyek jembatan itu memang pernah berhenti beberapa kali karena kecelakaan kerja yang tidak bisa dijelaskan. Lalu, setelah sebuah kejadian misterius yang tidak pernah dicatat secara resmi, pembangunan kembali berjalan lancar hingga selesai. Tidak ada nama Wisnu dalam laporan apapun. Sore demi sore, Mario kembali ke jembatan, mendengarkan cerita Wisnu tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang selalu menyisir rambutnya setiap pagi, tentang ayahnya yang sering menggendongnya menyeberangi sungai dengan perahu kecil. "Apakah mereka masih mencarimu?" tanya Mario suatu sore. "Ya," jawab Wisnu. "Sampai sekarang mereka tak pernah berhenti berharap." Jawaban itu menguatkan tekad Mario. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus segera menemui Bu Henidar dan Pak Anwar. Bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk menyampaikan pesan yang selama ini terpendam. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Mario. "Wisnu, apa yang akan terjadi padamu setelah orang tuamu tahu?" Wisnu tersenyum kecil, tapi kali ini lebih tenang. "Jika doanya sampai, aku bisa beristirahat, Kak. Jembatan ini tak akan lagi menjadi tempatku terikat." Langit mulai memerah. Cahaya senja memantul di permukaan sungai, menciptakan bayangan yang indah sekaligus menyedihkan. Mario berdiri memandangi Wisnu, menyadari bahwa waktu mereka tak akan lama lagi. Dan di dalam hatinya, Mario tahu langkah berikutnya akan menjadi langkah terberat, menghadapi orang tua yang telah menunggu jawaban selama bertahun-tahun. Keputusan untuk menemui Bu Henidar dan Pak Anwar
membuat Mario gelisah sepanjang malam. Ia tahu apa yang akan ia sampaikan bukanlah hal yang mudah. Mengusik kehilangan yang sudah bertahun-tahun dipendam bisa membuka kembali luka lama. Namun pesan Wisnu terngiang jelas di benaknya. Anak itu tak meminta lebih, hanya ingin didoakan dan dikenang dengan ikhlas. Keesokan sore, setelah pulang sekolah, Mario memberanikan diri menuju sebuah rumah sederhana yang berada tak jauh dari sungai. Rumah itu terlihat tua. Cat dindingnya mulai memudar, namun halaman depannya bersih dan terawat. Di teras terdapat pot-pot bunga yang tertata rapi, seolah pemiliknya berusaha menjaga kehidupan tetap berjalan, meski duka pernah singgah. Mario berdiri cukup lama di depan pagar sebelum akhirnya mengetuk pintu. Seorang perempuan paruh baya membuka pintu. Wajahnya terlihat lelah, tetapi sorot matanya hangat. Rambutnya disanggul sederhana, dan ia mengenakan pakaian rumah yang bersih. "Ya nak?" tanyanya lembut. "Saya Mario, Bu," jawab Mario gugup. "Saya ingin berbicara sebentar." Perempuan tua itu mengangguk dan mempersilahkan Mario masuk. Di ruang tamu yang sederhana, seorang pria duduk termenung di kursi kayu. Wajahnya tegas, namun dipenuhi gurat kesedihan yang sulit disembunyikan. "Ini Pak Anwar, suami saya," kata perempuan itu. "Nama saya Henidar." Nama itu membuat dada Mario bergetar. Ia menelan ludah, lalu mulai bercerita perlahan. Ia tak langsung menyebut nama Wisnu. Yang ia ceritakan adalah tentang jembatan, tentang mimpi-mimpi yang sering ia alami, dan tentang seorang anak kecil yang selalu hadir di sana. Saat nama Wisnu akhirnya terucap, Bu Henidar menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Anak itu, apa ia memakai kaos lusuh dan suka memandangi sungai? Tanya Pak Anwar dengan suara parau. Mario mengangguk. Dia sering menyebut ibu dan bapak. Katanya, ibu dan bapak tak pernah berhenti mencarinya. Suasana ruangan menjadi hening. Hanya terdengar suara napas tertahan dan isak pelan. "Kami sudah lama tahu ada yang tak beres," ucap Pak Anwar. "Tapi kami tak pernah mendapat jawaban." Mario melanjutkan ceritanya. Dengan hati-hati, ia menyampaikan pesan Wisnu, bahwa Wisnu tidak berharap tubuhnya ditemukan, bahwa ia tak marah, bahwa ia hanya ingin didoakan agar bisa beristirahat dengan tenang. Bu Henidar terisak, lalu mengangguk pelan. "Setiap malam saya selalu mendoakannya, tapi mungkin doa itu belum cukup. Wisnu hanya ingin ibu dan bapak tahu bahwa ia mendengar doa itu," kata Mario lembut. Ia ingin ibu dan bapak mendoakannya dengan ikhlas dan tanpa rasa bersalah. Hari itu Mario pulang dengan perasaan campur aduk.
Ada kelegaan, tetapi juga kesedihan yang mendalam. Ia merasa telah menyampaikan pesan penting, namun tahu bahwa perjalanan belum selesai. Sore berikutnya, Mario kembali ke jembatan. Wisnu berdiri di tempat biasa, namun kali ini wajahnya tampak lebih terang, tidak sepucat sebelumnya. "Aku sudah menemui orang tuamu," kata Mario. "Aku tahu, Kak," Wisnu tersenyum. "Dan mereka sangat merindukanmu," ucap Mario lagi. "Aku juga merindukan mereka," jawab Wisnu pelan. Angin sore berhembus lembut, burung-burung terbang melintas di atas jembatan, seolah ikut menjadi saksi pertemuan mereka. "Apa kau akan pergi?" tanya Mario dengan suara bergetar. "Belum, masih ada satu hal lagi." "Apa itu?" "Doa mereka harus benar-benar sampai. Mereka harus melepasku dengan ikhlas." Malam itu, Bu Henidar dan Pak Anwar datang ke jembatan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mereka berdiri di tepi, menatap aliran sungai dengan mata basah. Dengan suara lirih, mereka melafalkan doa, memohon ampun dan ketenangan bagi anak yang mereka cintai. Mario berdiri agak jauh, memberi ruang bagi mereka. Di sisi lain jembatan, Wisnu berdiri diam, wajahnya memancarkan ketenangan yang belum pernah Mario lihat sebelumnya. "Terima kasih, Kak, karena telah menjadi jembatan bagiku," kata Wisnu. Kata-kata itu membuat mata Mario berkaca-kaca. Malam semakin larut. Lampu-lampu jalan menyala terang, memantul di permukaan sungai yang kini terasa lebih tenang. Mario tahu perpisahan sudah semakin dekat, dan di dalam keheningan itu ia merasakan sesuatu berubah, seperti beban yang perlahan terangkat dari jembatan tersebut. Pagi datang dengan suasana yang berbeda. Matahari terbit perlahan di ufuk timur, menyinari sungai yang mengalir tenang di bawah jembatan. Udara terasa lebih segar, seolah membawa sesuatu yang baru. Mario berjalan menyusuri jalan menuju sekolah dengan langkah ringan. Meski hatinya masih menyimpan sisa-sisa emosi dari malam sebelumnya, ia menoleh ke arah jembatan, tempat yang selama ini menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Tidak ada sosok Wisnu di sana. Tidak ada bayangan anak kecil yang berdiri diam memandangi sungai. Jembatan itu terlihat sama seperti biasa, namun terasa berbeda, lebih tenang. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa kejadian aneh. Mario tetap melewati jembatan setiap sore, tetapi kehadiran Wisnu tak lagi ia rasakan. Pada awalnya ada rasa hampa, namun perlahan Mario memahami bahwa ketidakhadiran itu adalah tanda bahwa Wisnu telah menemukan ketenangannya. Bu Henidar dan Pak Anwar kini sering datang ke jembatan bukan untuk mencari, melainkan untuk berdoa. Mereka membawa bunga sederhana,
menaburkannya ke sungai, lalu memanjatkan doa dengan wajah yang lebih lapang. Kesedihan masih ada, tetapi tak lagi menyesakkan. Di suatu sore, Mario bertemu mereka di jembatan. "Terima kasih Nak Mario," kata Pak Anwar tulus. "Karena kamu, kami akhirnya bisa melepaskan dengan ikhlas." Bu Henidar tersenyum, meski matanya masih berkaca-kaca. "Sekarang kami yakin doa kami sudah sampai." Mario mengangguk, merasakan kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, Mario bermimpi. Ia kembali berada di jembatan, tetapi suasananya jauh berbeda. Langit cerah, sungai berkilau, dan angin berhembus lembut. Di ujung jembatan, Wisnu berdiri mengenakan pakaian bersih. Wajahnya cerah dan tersenyum bahagia. "Terima kasih Kak," kata Wisnu. "Kau baik-baik saja kan?" tanya Mario. Wisnu mengangguk. "Aku sudah didoakan dengan tulus. Sekarang aku bisa pulang." "Pulang kemana?" tanya Mario. Wisnu tersenyum, menatap cahaya terang di balik jembatan. "Ke tempat di mana aku tidak lagi merasa sakit atau sendirian." Perlahan, sosok Wisnu melangkah menuju cahaya itu. Sebelum menghilang, ia menoleh sekali lagi dan melambaikan tangan. Mario terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Namun hatinya terasa hangat. Sejak hari itu, Mario tumbuh menjadi pribadi yang lebih peka. Ia belajar bahwa tidak semua yang hilang benar-benar pergi, dan tidak semua yang tinggal bisa dilihat dengan mata. Ia juga belajar bahwa doa adalah jembatan terkuat yang mampu menghubungkan dunia yang terpisah. Tahun-tahun berlalu, jembatan itu tetap berdiri kokoh, dilewati ribuan orang setiap harinya. Tak banyak yang tahu kisah di balik pembangunannya. Namun, bagi mereka yang pernah merasakan kehilangan, jembatan itu menjadi tempat untuk berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan berdoa. Bu Henidar dan Pak Anwar melanjutkan hidup mereka dengan hati yang lebih lapang. Mereka tak lagi terjebak dalam pencarian tanpa jawaban. Setiap doa yang mereka panjatkan kini dipenuhi keikhlasan dan cinta. Mario yang kini beranjak dewasa masih sering mengingat Wisnu, bukan dengan kesedihan, melainkan dengan rasa syukur. Ia tahu pertemuan mereka bukanlah kebetulan, melainkan sebuah amanah. Di suatu sore yang cerah, Mario berhenti sejenak di tengah jembatan. Ia memejamkan mata dan mengirimkan doa di dalam hati. Angin berhembus lembut, dan untuk sesaat Mario merasa seolah ada kehangatan yang menyentuh pundaknya. Ia tersenyum karena ia tahu di suatu tempat yang tenang, seorang anak bernama Wisnu telah menemukan kedamaiannya. Dan jembatan itu yang dulu menyimpan duka, kini menjadi saksi bahwa doa dan keikhlasan
mampu menyembuhkan luka yang paling dalam.